Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Saudara, dalam kesempatan ini Muhammad Kece akan bercerita tentang upah dosa adalah maut. Sumbernya dari kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bincang-bincang bercerita tentang upah dosa. Apa yang dimaksud dengan upah dosa? Yaitu upah dosa itu adalah konsekuensi yang diperoleh manakala kita melakukan dosa. Akibat dari perilaku dosa yaitu kematian. Tetapi ada kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu yang akan memberikan hidup yang kekal, yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita bisa dapat karunia, kasih karunia di dalam siapa? Tentu di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang lain. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita menyembah Yesus, mendengarkan firman-firman-Nya, apa pesan-pesannya, apa yang harus dilakukannya. Tentu pesan Tuhan Yesus adalah mari kita saling mengasihi. Karena Yesus telah mengasihi, mari kita hidup sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Karena hamba tidak akan tahu apa yang ada pada tuannya, tetapi sahabat kita akan tahu ada keterbukaan. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oleh karena itu jangan gelisah hatimu. Jadi kita di dalam Yesus harus tenang. Apapun yang dilakukan demi nama Tuhan Yesus, demi memuliakan nama Yesus, kita akan selalu diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari memposisikan diri ke dalam Roh Kudus, ke dalam hadirat-Nya. Karena di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau dulu hidup kita sering berbuat jahat, mulai hari ini stop perbuatan jahat. Kenapa saudara? Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan menghadap kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini menjemput kita bagaikan pencuri di tengah malam. Tidak tahu, tidak memberitahu dulu. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk menabur. Kita diberi kesempatan untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar mendapatkan buah-buah yang tetap dan mendapatkan mahkota kehidupan yang disebut kasih karunia itu tadi. Karunia Allah itu ialah hidup yang kekal. Kita untuk mendapatkan hidup yang kekal memang tidak mudah. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, mengorbankan nyawanya demi mendapatkan nyawanya kembali. Dan terbukti Tuhan Yesus hidup kembali, diangkat ke surga, dan akan turun lagi. Itu sangat jelas. Di dalam kitab suci dikatakan Yesus akan turun lagi menjemput kita supaya
mana Yesus berada, kita pun berada. Ini dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Tuhan Yesus, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, bagaimana kita tidak bahagia? Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Ibarat begini, saya ilustrasikan, saya misalkan mau ke Jakarta dari daerah. Kalau saya diundang oleh orang Jakarta, saya begitu gembira dalam perjalanan, tidak akan repot-repot harus tanya-tanya orang, karena kita bersama orang yang dari Jakarta. Kata orang dari Jakarta, "Hei Mas, sekarang Mas naik bis ini dengan saya, kemudian mau istirahat, mau tidur di dalam di jok, mau makan, bebas, silakan. Nanti setelah sampai di Jakarta, kalau Anda tidur atau ketiduran, akan saya bangunkan." Itulah enaknya mengikuti yang tahu Jakarta. Berbeda dengan orang kampung yang mengajak ke Jakarta, tahu mendengar daerah Jakarta hanya kata orang, kemudian mengarang-arang, membuat alamat sendiri, itu dijamin akan tersesat. Kalau kita mengikuti kitab karangan, pasti akan tersesat. Jadi bagaimana kita supaya sampai ke Jakarta dengan baik? Tentu kita harus taat kepada orang yang menuntun kita, membawa kita ke Jakarta. Ini di dunia. Demikian juga ke akhirat kelak nanti. Kalau kita salah mengikuti, maka tersesat akan terjadi. Kalau kita di dunia salah mendapatkan petunjuk, maka kita akan tersesat. Tuhan sudah menurunkan petunjuknya melalui Alkitab, melalui Taurat dan Injil. Kalau kita meninggalkan Taurat dan Injil, maka sudah barang tentu hidup kita akan meraba-raba, akan sengsara. Kenapa kita sengsara? Karena kita mengikuti kehendak pribadi, mengikuti pengalaman sendiri yang belum pernah banyak pengalaman. Oleh karena itu, ada ayat yang mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ilustrasinya tadi ibarat orang yang mau ke Jakarta dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan orang yang berasal dari Jakarta itu tadi. Alkitab Yeremia 17 mengatakan di ayat 5-nya, maka terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dalam hal ini mengandalkan manusia artinya mengandalkan kepintarannya sendiri,
atau mengandalkan orang lain kepercayaannya yang diyakini bahwa orang itu pintar. Terlalu mengandalkan mereka itu juga merupakan suatu kesalahan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa kita jag-jag, merasa kita kuat, merasa kita pandai, itulah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak pernah memohon pertolongan kepada Tuhan, menjauh, tidak teriak, tidak minta kepada Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi. Tetapi kalau kita hidup seperti ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Coba bahkan saudara, kalau kita pergi kadang bayangkan, kalau mengalami hal seperti itu, panas terik matahari, harus berjalan di padang gurun, begitu menderita. Itulah yang mengandalkan kekuatan sendiri. Namun yang dimaksud dengan karunia Allah, ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, di sini saudara, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk hidup kita, untuk sandang pangan kita. Tidak perlu khawatir lagi. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memiliki segalanya. Andalkan Tuhan. Para penginjil harus mengandalkan Tuhan, bukan hanya penginjil. Para hamba-hamba Tuhan juga semuanya harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Telah baik kita inginkan, harapan doa banyak dikabulkan Tuhan. Itulah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Apa kenikmatannya di dalam berserah kepada Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah kalau kita berserah diri kepada Tuhan, digambarkan dengan pohon yang ditanam di tepian air. Akarnya merambat terus hidup, akarnya terus mencari air, terus merambat ke tepi air. Ini orang yang berserah diri kepada Tuhan, tidak takut kelaparan, tidak takut sengsara, terus berjalan mengabarkan kabar kebaikan, tidak takut dengan corona, tidak takut dengan orang jahat, terus saja menyampaikan kebenaran, terus saja sampaikan firman Tuhan, terus sampaikan kabar baik Injil ke segala bangsa. Nah, kalau sudah punya harapan demikian, kita tidak akan datang merasa panas terik. Kita tetap akan daun hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak takut dengan kekeringan. Ya, dengan batang air, dekat batang air, pohon pun akan selalu rindang karena selalu disejukkan dengan air itu. Air dalam hal ini adalah kehidupan. Demikian juga orang yang berjalan dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, hidupnya akan selalu ceria, bergembira,
tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah ekonomi, dalam kehidupan tidak kekurangan, mengalir dan mengalir terus. Inilah kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kesimpulan, jalan untuk keselamatan, untuk mendapatkan kasih karunia hidup yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberikan harapan. Setelah menyediakan tempat akan turun lagi, menjemput kita yang percaya, yang tidak pudar imannya, yang tetap setia sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh karena itu saudara, jangan melepaskan kebenaran Yesus Kristus. Jangan meninggalkan Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil itulah yang dibenarkan oleh Tuhan.